Oke, langkah pertama di sini sudah aku siapkan 100 gram DCC coklat batang seperti ini. Coklat batangnya ini sudah aku potong-potong kecil seperti ini ya. Nah, ini akan kita lelehkan terlebih dahulu. Siapkan air yang sudah mendidih seperti ini. Kita akan masak coklatnya di atas air mendidih. Kita masak seperti di tim ya. Tambahkan 120 ml minyak goreng. Kemudian aduk-aduk dan masak dengan menggunakan api cenderung kecil sampai coklatnya meleleh dan larut. Nah, setelah coklatnya benar-benar meleleh seperti ini sudah cukup. Matikan kompornya, angkat, lalu sisihkan, biarkan sampai coklat lelehnya menjadi suhu ruang. Lanjut, kita siapkan bahan-bahan keringnya. Masukkan 100 gram tepung terigu protein sedang, saya pakai segitiga biru. 30 gram coklat bubuk, 10 gram bubuk coklat hitam. Untuk coklat hitamnya opsional ya, kalau nggak ada bisa di skip. Kita ayak seperti ini ya teman-teman, bahan-bahan keringnya agar lebih halus, tidak ada yang bergumpal. Oh ya, hampir lupa, tambahkan 1 sendok teh baking powder. Oke, lanjut kita ayak kembali. Nah, kalau sudah, aduk-aduk bahan keringnya sampai benar-benar tercampur merata. Nah, kalau sudah, untuk bahan-bahan keringnya ini akan kita sisihkan terlebih dahulu. Lanjut di wadah yang berbeda, masukkan 4 butir telur ukuran sedang, gunakan yang suhu ruang ya. 150 gram gula pasir, setengah sendok teh vanili cair, setengah sendok teh garam, dan 1 sendok teh cake emulsifier. Di sini saya pakai SP. Oke, kita mixer adonannya dengan kecepatan bertahap, mulai dari kecepatan rendah dahulu, kemudian meningkat ke kecepatan tinggi sampai adonannya mengembang putih, kental, dan berjejak. Di sini total keseluruhan aku mixer kurang lebih selama 7-8 menit atau sesuaikan dengan kecepatan mixer masing-masing. Nah teman-teman, ini setelah 8 menit aku mixer, adonannya sudah mengembang putih, kental, dan berjejak. Nah ini sudah cukup, kita matikan mixernya sebentar. Berikutnya masukkan bahan kering yang di awal sudah kita siapkan. Sebelum lanjut di mixer, kita aduk terlebih dahulu seperti ini agar bahan keringnya tidak berterbangan saat di mixer nanti. Lanjut kita mixer, cukup menggunakan kecepatan rendah saja, asal cukup tercampur rata. Nah, setelah cukup tercampur merata, matikan mixernya lagi. Kita rapikan dulu adonannya dengan spatula. Kemudian masukkan coklat leleh yang sudah suhu ruang. Kita masukkan dengan sistem teknik pancing, tujuannya agar lebih mudah tercampur rata. Caranya, ambil sedikit adonannya, lalu campurkan ke coklat lelehnya, lalu aduk-aduk sampai merata. Nah, setelah merata, baru masukkan campuran coklat lelehnya ke adonan. Kemudian aduk-aduk dengan spatula, gunakan sistem aduk balik pelan-pelan saja agar adonannya tidak turun. Dan pastikan adonannya benar-benar tercampur merata ya, tidak ada bahan atau adonan yang mengendap di bagian bawah agar kuenya nanti tidak bantat. Nah, untuk tekstur adonannya akan lembut dan kental seperti ini. Nah, ini akan kita sisihkan dahulu ya. Oke, lanjut ya teman-teman. Siapkan cup tinwal mini ukuran 200 atau 250 ml seperti ini. Nah, lanjut. Kita isi cup tinwalnya dengan adonan. Agar ukurannya sama, di sini aku timbang untuk setiap cupnya aku isi dengan 50 gram adonan brownies. Kalau sudah ratakan seperti ini. Nah, seperti ini. Dan isi semua cup tinwalnya sampai adonannya habis. Nah teman-teman, hasilnya seperti ini setelah kita isi semua tinwalnya dengan adonan. Nah ini akan langsung kita kukus ya. Di sini sudah aku siapkan klakat atau kukusan yang sudah aku panaskan sebelumnya sampai mendidih.
Kemudian masukkan satu persatu cup yang berisi adonan. Lalu kita kukus kuenya kurang lebih selama 30 menit dengan menggunakan api sedang cenderung kecil saja. Dan jangan lupa untuk tutup kukusan yang rata, tutup kukusan harus dialasi dengan kain agar airnya tidak menetes ke adonan. Teman-teman, sambil menunggu browniesnya matang, kita siapkan coklat gaineshnya terlebih dahulu ya. Siapkan pan, masukkan 100 ml susu kental manis putih, 2 sendok makan tepung maizena, 1 sendok makan coklat bubuk, 1/4 sendok teh garam, dan 500 ml air putih. Kemudian aduk-aduk terlebih dahulu agar semua bahan-bahannya tercampur merata dan larut. Oh ya, untuk air putih teman-teman bisa ganti dengan susu full cream cair ya, agar rasanya lebih premium. Setelah cukup larut, kita masak di atas kompor, gunakan api sedang cenderung kecil saja sambil terus diaduk-aduk sampai mengental. Nah, setelah mulai mengental, tambahkan 150 gram potongan DCC coklat batang. Kita aduk-aduk kembali sampai coklat batangnya benar-benar meleleh dan adonannya benar-benar menjadi mengental. Nah, setelah mendidih, matikan kompornya. Tetap diaduk-aduk terus adonannya sampai uap panasnya menjadi berkurang. Teman-teman, kita kembali ke kukusan ya. Nah, ini setelah 30 menit kuenya kita kukus. Kita buka tutup kukusannya. Nah, hasil kuenya cantik sekali teman-teman, mengembang dengan sempurna. Angkat satu persatu kuenya, kemudian sisihkan dan biarkan kuenya menjadi suhu ruang. Nah, setelah kuenya dingin, lanjut tuang coklat lelehnya ke atas kue browniesnya. Untuk takarannya sementara kita tuang 3 sendok makan dulu ya. Nanti kalau sisa bisa ditambah-tambahkan lagi sampai habis. Untuk coklat lelehnya tuang saat masih hangat ya teman-teman, agar lelehan coklatnya masih lembut dan tidak bergumpal. Nah, kira-kira seperti ini teman-teman, dan lakukan sampai semuanya selesai. Nah, setelah semuanya selesai, kita beri coklat leleh. Langkah selanjutnya akan kita beri topping ya. Untuk toppingnya di sini aku pakai keju parut seperti ini. Taburi keju parutnya cukup separuh dari permukaan tinwalnya saja. Nah, kalau sudah, untuk topping berikutnya aku pakai coklat seres. Nah, seperti ini. Lalu tambahkan irisan buah stroberi. Untuk pemberian topping sebenarnya bebas aja ya teman-teman, sesuaikan selera teman-teman aja. Di sini selain menggunakan keju parut dan coklat seres, aku juga pakai coklat serut warna-warni. Coklat serutnya dari coklat batang yang diparut tipis-tipis menggunakan parutan keju biasa. Nah, hasilnya seperti ini teman-teman, cantik sekali ya. Untuk satu adonan menghasilkan 13 cup mini ukuran 200 ml seperti ini. Untuk detail resep dan saran harga jual nanti aku sertakan di kolom deskripsi ya. Kue ini cocok banget untuk ide jualan, isian snack box, atau bisa juga untuk ide hantaran. Dikemas dengan cup tinwal mini seperti ini, tentu saja harganya jauh lebih ekonomis. Jangan lupa tambahkan stiker thank you seperti ini untuk menambah nilai jual. Nah, hasilnya jadi lebih cantik ya teman-teman. Nah teman-teman, akhirnya resep brownies cup lumer kali ini sudah selesai kita buat. Hasil kuenya cantik, rasanya juga enak banget. Lembut, moist, dan super coklat. Jangan lupa dicoba ya. Teman-teman, terima kasih sudah melihat videonya hingga akhir. Semoga resepnya bermanfaat ya. Selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah! Langkah pertama, siapkan mangkok kecil. Kita masukkan 2 saset susu kental manis coklat. Kalau nggak ada susu kental manis coklat, teman-teman bisa juga pakai yang putih. Tambahkan kurang lebih 300 ml air. Di sini saya pakai air hangat-hangat kuku. Kemudian aduk-aduk sampai larut dan tercampur merata. Nah, kalau sudah, air larutan susunya kita sisihkan terlebih dahulu ya. Oke, berikutnya siapkan mangkuk yang agak besar. Masukkan 1 butir telur.
200 gram gula pasir, 1 bungkus vanili bubuk, bisa juga pakai vanili cair ya. 1/4 sendok teh garam, lalu kita aduk-aduk adonannya sampai tercampur merata dan berwarna pucat. Setelah adonannya berwarna putih pucat dan berbusa, nah kira-kira seperti ini, tapi untuk gulanya belum larut ya teman-teman. Lanjut tambahkan larutan susunya, kemudian aduk-aduk. Nah larutan susunya ini yang akan melarutkan gulanya. Aduk-aduk sampai tercampur merata dan gulanya benar-benar larut. Kalau sudah, lanjut masukkan bahan-bahan keringnya. 200 gram tepung terigu protein sedang, di sini saya pakai segitiga biru. Untuk bahan keringnya di sini aku ayak ya, agar tidak ada bahan-bahan yang bergumpal. 50 gram coklat bubuk, setengah sendok teh baking powder, dan setengah sendok teh baking soda. Lanjut kita ayak kembali. Oke, kalau sudah, aduk lagi kembali dengan menggunakan whisker sampai semua bahan-bahannya benar-benar tercampur merata dan lembut. Kalau sudah, tambahkan 150 ml minyak goreng. Dan di sini aku tambahkan juga pasta coklat agar warnanya lebih pekat dan rasanya lebih coklat. Tapi ini bisa di skip ya kalau nggak ada. Kita aduk-aduk kembali sampai semua bahan-bahannya benar-benar tercampur merata. Nah, kalau sudah tercampur merata, kita rapikan pinggiran mangkoknya dengan spatula. Lalu aduk pelan-pelan adonannya untuk memastikan tidak ada bahan-bahan yang mengendap di dasar adonan. Nah, hasilnya seperti ini, lembut dan sedikit kental. Dan ini sudah cukup ya. Ini adonannya akan aku pindahkan ke gelas takar. Oke, lanjut teman-teman. Di sini sudah aku siapkan cetakan kue talam mini seperti ini. Jangan lupa olesi bagian dalam cetakan dengan minyak tipis-tipis. Kalau sudah, tuang adonan browniesnya ke dalam cetakan. Kita tuang cukup 3/4 bagian saja seperti di video. Dan jangan terlalu penuh ya, karena nanti kuenya akan mengembang. Selain dimasukkan ke gelas takar seperti ini, teman-teman bisa masukkan adonannya ke dalam plastik segitiga agar lebih mudah saat memasukkan adonan ke cetakan. Oke, semua cetakan sudah kita isi dengan adonan. Nah, ini sudah langsung bisa kita kukus. Oke, di sini sudah aku siapkan klakat atau kukusan dan ini sudah mendidih ya. Kita masukkan cetakan yang berisi adonan brownies ke kukusan satu persatu. Karena di sini saya pakai klakat, jadi bisa langsung sekali kukus ya. Nah, setelah masuk semua, kita kukus kuenya dengan api sedang agak kecil, kurang lebih selama 25 menit atau sampai matang. Nah, teman-teman, ini setelah 25 menit kita kukus, kita buka tutup kukusannya. Nah, hasilnya cantik sekali, mengembang sempurna. Oke, matikan kompornya, angkat satu persatu kuenya, kemudian sisihkan. Biarkan kuenya benar-benar dingin, baru kita lepaskan dari cetakan. Setelah benar-benar dingin, kita akan lepaskan satu persatu kuenya dari cetakan. Caranya cukup mudah, cuma kita tekan-tekan aja cetakan kuenya. Nah, seperti ini, nanti langsung bisa lepas sendiri. Nah, seperti ini, sangat mudah ya teman-teman. Nah, kalau sudah, lanjut untuk toppingnya. Di sini saya punya 250 gram coklat glaze. Nah, untuk coklat glaze-nya di sini saya beli ya, teman-teman, agar lebih praktis. Ambil satu kuenya, kemudian celupkan bagian atas kuenya ke coklat glaze. Nah, seperti ini. Kemudian tambahkan 3 butir choco chip warna putih. Nah, hasilnya cantik ya teman-teman, dan lakukan sampai semuanya selesai. Oh ya, untuk topping choco chip warna putih bisa diganti dengan choco chip hitam atau bisa juga pakai coklat ceres, sesuaikan saja dengan selera teman-teman.
Nah teman-teman, kira-kira hasilnya seperti ini setelah semua kuenya selesai kita buat. Untuk satu adonan menghasilkan 30 pieces kue brownies mini lumer. Hasilnya cukup banyak ya. Untuk resep dan saran harga jual nanti aku sematkan di kolom deskripsi. Bisa dilihat ya teman-teman, hasil kuenya cantik, teksturnya sangat lembut dan empuk. Dan untuk rasanya jangan ditanya, ini enak banget, moist dan super coklat. Nah teman-teman, akhirnya resep brownies kukus mini ekonomi sudah selesai kita buat. Bagaimana? Bikinnya sangat mudah dan simple ya. Bahan-bahannya juga sangat ekonomis, cuma 1 telur saja dan tanpa mixer juga tanpa oven. Hasilnya luar biasa. Terima kasih sudah melihat videonya hingga akhir. Selamat mencoba ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.